Halo semuanya, kembali lagi di Z Podcast bersama gua Zidan. Nah, di pembahasan kali ini, di podcast episode kali ini episode yang ke-8. Gua sebelumnya minta maaf karena udah lama gak upload. Ya sekitar seminggu atau 2 minggu, gua lupa ya. Karena gua bingung cari materi apa. Enaknya cari materi apa, gua bingung. Dan juga gua ya manusiawi, gua lagi males. Oke, nah di pembahasan kali ini gue pengen membahas tentang yang namanya bagaimana kita bisa dihargai orang lain. Dan juga sebaliknya, bagaimana kita menghargai orang lain. Banyak juga di antara kita yang maunya itu dihargai tapi gak bisa menghargai orang lain. Sifatnya memaksa gitu loh, kayak lu hargai gue dong, kayak gitu kan. Tapi di point of view lawan bicara kita, mereka itu merasa nggak dihargai juga gitu loh. Perlu diketahui bahwa saling menghargai itu berlaku untuk semua orang, dari semua kalangan manapun. Dan yang pasti semua manusia mau yang namanya dihargai. Nah, mendapatkan respect atau rasa dihargai ini bisa membuat kamu itu yang pertama, merasa aman dalam menunjukkan diri. Kita bisa menunjukkan diri ketika ada orang yang mendengarkan atau menghargai diri kita. Begitu juga dengan orang lain. Ketika kita ingin mengetahui seperti apa orang tersebut, ya kita hargai dia, kita dengarkan dia sebaik mungkin. Ya jangan dicuekin, kita dengerin lalu kita tangkap informasi yang dia kasih. Seperti apalah diri dia gitu loh. Seperti apa dia gitu loh. Jadi kita bisa tahu gitu loh. Nah, ini akan otomatis memunculkan rasa aman. Nah, tapi gimana ya caranya untuk bisa dihargai? Well, tenang aja, ini ada caranya. Ada beberapa sikap yang perlu dihindari. Ingat ya, dihindari. Gak boleh kamu simpen sifat ini. Yang pertama adalah membanggakan diri secara berlebihan. Berhentilah untuk pamer dan menunjukkan prestasimu secara berlebihan. Stop. Jangan lakukan itu. Itu toxic buat orang yang mendengerin omongan lu ketika kamu ngomongin prestasi kamu. Itu gak enak, ya itu normal. Manusia, gua juga dengerin ada orang yang berlebihan mengenai kebanggaan dirinya, ya gak enak gitu loh. Bukan, ya itu normal, semua orang juga merasakan itu gitu loh. Kalaupun ada yang bertanya soal prestasimu, jelasin aja secara singkat dan sopan gitu loh, tanpa bersikap sombong. Ya kamu jawab prestasi, misal gini, wah cie abis juara 1 nih, juara 1 lomba apalah gitu, terserah. Nah, terus lu bilang, ya alhamdulillah bro, ya terima kasih ya bro atas dukungannya. Ini semua bukan karena gua kok, karena ada dukungan dari lo juga. Nah gitu kan lebih enak gitu loh. Itu kayak melibatkan lawan bicara kita itu dengan kebahagiaan dia gitu loh. Kita melibatkan hal itu, dia juga jadi merasa senang karena dia kayak merasa terlibat. Karena apa ya? Dia bilang gini kan, dia bilang kayak terima kasih ya karena udah bantu gua juga, udah dukung gua. Kan itu kan melibatkan dia gitu loh. Gak kayak ya iyalah musuhnya gampang cupu-cupu gitu. Misal kayak gitu ya. Terus lagian cuman kayak gitu doang, masa gak bisa sih, lu juga cuma bisa kan. Ya kayak sombong banget sih gitu. Gak enak juga dengernya gitu loh. Nah itu yang pertama ya, membanggakan diri secara berlebihan. Yang kedua, membicarakan hal buruk berlebihan. Nah, bicara hal buruk secara berlebihan, kayak terus membahas tentang ya kejahatan atau kesedihan atau sifat buruk orang lain, itu bisa membuat lawan bicara itu merasa demotivasi, gak nyaman gitu loh. Di saat mereka bisa jadi udah cukup kesulitan dengan hidupnya. Nah kadang gini, kita kan nggak tahu kondisi orang itu seperti apa yang dialami dengan lawan bicara kita. Kita nggak tahu. Kadang dia main karena kondisi dia, ya dia lagi sedih, lagi nggak enak, lalu dia keluar main buat niatnya dia biar bisa mendapatkan feel yang lebih baik. Nah ketika cerita dengan tema yang bersifatnya negatif, ya dia jadi nggak nyaman, dia jadi nggak. Ya dia udah ya di masa yang sulit, masa diceritain lagi yang hal sulit gitu loh, kan gak enak. Dia menjadi gak merasa bersemangat, merasa termotivasi gitu loh. Kadang ya misal cerita gini ya, cerita misal, wah banyak banget ya kejahatan di era sekarang ini.
banyak orang miskin terus melakukan kejahatan. Nah, sedangkan lawan bicara lu itu ya dalam kondisi yang susah, dia kayak merasa menjadi menjadi pelaku gitu loh, kayak pelaku kejahatan gitu loh. Padahal kan enggak gitu loh, enggak juga gitu loh. Jadi ya gitu ya, jangan ngomongin hal buruk itu berlebihan. Yang ketiga, suka memotong pembicaraan. Nah, ini yang sering banget. Ya sering lah. Mungkin gue juga, maaf buat teman-teman gue. Mungkin gue juga suka memotong pembicaraan. Nah, ini kadang juga suka memotong pembicaraan. Lu kan nggak enak gitu loh. Orang lagi bicara dengan lawan bicara yang lebih penting, nggak ngomong sama kita di saat kita nggak dibutuhin pada saat itu. Kita kayak motong gitu. Misal ada dua orang lagi ngomong nih masalah tentang misal PR nih ya, PR. Gua nomor 2 ya. Nomor 2 jawaban gua ini nih. Dengan ini. Terus lawan bicaranya ngomong, "Oh enggak, kalau gua kan ini bla 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 bla." Nah, pada saat mereka berbicara nih, beradu argumen misal kayak gitu. Terus lo masuk nih. Terus ya, enggak, kalau gua kan langsung gini. Langsung lo potong kan ya enggak nyaman gitu loh, buat orang itu enggak nyaman gitu loh. Kadang orang ya ada beberapa orang yang biasa aja gitu loh menanggapi dengan ya omongannya dipotong. Tapi ada juga orang yang gak enak gitu loh omongannya dipotong. Gitu loh, kayak ya apaan sih lo, kayak gua dulu ya apaan sih lo, gua belum butuh pendapat lo tapi lo udah nyosor aja gitu. Nah, gitu ya. Jadi jangan suka memotong pembicaraan orang lain. Ya dengerin sampai habis. Nanti kalau ditanyain ya baru diomongin, diungkapin gitu loh. Kan jadi lebih enak gitu. Yang keempat adalah memaksakan pendapat. Nah, ini suka motong pembicaraan, apalagi suka maksa pendapat. Udah double itu. Wah, gak enak banget itu, udah maksimal ya. Pokoknya kayak gitu. Jadi, kalau kalian emang mau dihargai orang lain, jangan suka memaksakan pendapat kalian. Kalian juga harus mendengarkan pendapat dia gitu loh. Jangan sok menangnya sendiri, menang egonya sendiri dengan idealis lo sendiri gitu loh. Kadang pendapat orang lain itu juga ada benarnya, ada baiknya juga gitu loh. Kita nggak menjadi yang terbaik. Kita jadi manusia ini nggak ada yang namanya manusia yang terbaik. Nggak ada yang namanya manusia yang menjadi yang the best gitu, the best, the smartest gitu, nggak ada. Yang paling pintar juga nggak ada. Ya semua orang ya biasa aja, ada ala kadarnya sendiri gitu loh. Ahli matematika mungkin dilombain suruh ngelukis juga belum tentu bisa gitu loh. Orang itu tukang ngelukis gitu, jago pelukis, seniman gitu, disuruh hitung-hitungan matematika paling lagi ditanya rumus pi r kuadrat udah lupa gitu loh. Jadi ada kadarnya sendiri gitu loh. Manusia itu punya spesialisnya sendiri-sendiri. Jadi jangan suka ya memaksakan lah apa yang kalian punya gitu loh. Memaksakan diri lah gitu loh. Kayak layaknya pendapat ini, jangan memaksakan pendapat gitu loh. Kadang kita juga harus menerima pendapat orang lain. Yang terakhir dari gua ini, yang terakhir adalah poin kelima ini adalah suka berbohong. Nah ya ini udah pastilah ya, namanya berbohong kan salah satu bentuk tidak menghargai orang lain. Ya kan, kayak ya ketika orang lain sadar ini bahwa kamu berbohong, mereka itu udah sulit untuk mempercayai kamu lagi. Dan semua omonganmu itu akan dicap sebagai bohong gitu loh. Itu kan salah satu, ya kan ini kan masalah percaya enggak kan. Ini kan kalian ingin dipercaya orang lain, ingin dihargai orang lain, ya kalian harus berkata dengan jujur, jangan bohong gitu loh. Kalau udah bohong ya dia udah nggak naruh trust lagi ke lu gitu loh. Jadi gitu ya, jangan suka berbohong. Jadi gue ulangi lagi, ada 5 poin yang gue kasih di sini ya. Yang pertama adalah jangan membanggakan diri berlebihan. Yang kedua itu jangan membicarakan hal buruk berlebihan. Yang ketiga suka memotong pembicaraan. Yang keempat memaksakan pendapat. Dan yang terakhir suka berbohong. Jadi jangan lakukan itu jika kamu ingin dihargai orang lain. Oke, jadi kesimpulan dari podcast kali ini adalah kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk menghargai kita kalau kita tidak bersikap sebaliknya ke mereka gitu loh. Nah, belajarlah untuk menghilangkan rasa egois kita dan lebih peduli dengan orang sekitar. Karena hal ini bisa membantu kita untuk lebih dihargai juga oleh orang lain. Oke, itu podcast episode kali ini. Terima kasih udah dengerin. Gue harap kalian suka dan semoga bermanfaat. Dan gue minta maaf karena ya jarang upload juga. Dan gue minta maaf kalau misal pembahasan episode kali ini kurang jelas, kurang lengkap gitu. Gue minta maaf. Dan sekian dari gue. Terima kasih and see you again. Bye.